Gunung Pangrango adalah gunung tertinggi kedua di Jawa Barat. Gunung yang berdiri berdampingan dengan Gunung Gede ini menyimpan sejarah yang panjang. Bukan hanya tentang pendakian, tetapi juga tentang kawasan hutan yang sudah dijaga sejak zaman dulu. Tapi perjalanan gua kali ini ternyata gak seperti yang gua bayangkan, karena ketika gua sudah berada di kawasan Gunung Gede Pangrango ini, sebuah kejadian membuat rencana untuk solo camping kali ini berubah total. Perjalanan gua dimulai dari kawasan puncak. Setelah selesai packing di Indomaret terdekat, gua langsung melanjutkan perjalanan menuju kawasan Gunung Gede Pangrango. Perjalanan masih cukup panjang dan tujuan utama gua kali ini adalah Gunung Pangrango. Jadi sambil jalan gua ceritain sedikit ya sejarahnya. Nah, gunung ini tuh memiliki ketinggian mencapai 3019 meter di atas permukaan laut. Pangrango merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai. Gunung ini berdiri berdampingan dengan Gunung Gede yang memiliki ketinggian sekitar 2958 meter di atas permukaan laut. Keduanya berada dalam satu kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, sebuah kawasan konservasi yang memiliki hutan pegunungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Pangrango sendiri dikenal sebagai gunung yang sudah tidak memiliki aktivitas vulkanik, sama seperti Gunung Gede. Di bagian puncaknya terdapat kawasan yang dikenal sebagai Mandalawangi, sebuah padang rumput yang menjadi salah satu tujuan para pendaki sebelum mencapai puncak. Dan buat gua, perjalanan menuju gunung bukan cuma soal bagaimana caranya sampai ke puncak, tapi juga tentang menikmati setiap bagian perjalanannya sebelum akhirnya benar-benar masuk ke dalam jalurnya. Nah, di sini gue berhenti dulu sebentar, gue sarapan dulu. Kebetulan gue menemukan bubur ayam khas Cianjur. Gue pun mampir untuk mencobanya. Katanya belum lengkap rasanya datang ke suatu daerah kalau belum nyobain makanan khasnya. Jadi sebelum lanjut menuju Pangrango, kita sarapan dulu. Dan sampailah kita di Cibodas. Cibodas sendiri bukan sekedar tempat yang menuju titik awal para pendaki menuju Gunung Gede Pangrango. Kawasan ini sudah lama dikenal sebagai salah satu kawasan penting dalam sejarah konservasi alam di Jawa Barat. Disinilah kita memasuki kawasan yang hutannya sudah dijaga sejak zaman dulu. Bahkan keberadaan kebun raya Cibodas yang didirikan pada masa Hindia Belanda menjadi salah satu bagian penting dari sejarah penelitian ini. Dan dari sinilah perjalanan gua menuju Pangrango akan dimulai. Oke, jadi sekarang pukul 5 pagi. Kita akan trekking hari ini. Sekarang sih masih sepi, karena orang-orang udah pada duluan tadi. Oke teman-teman, jadi kita udah berjalan sekitar 20 menit lebih dan kita baru nyampe di Danau Telaga Biru. Sumpah ini bagus banget, ntar gua tunjukin ke kalian. Nah, ini danaunya. Ini tuh waktu itu sempat viral karena tempat syutingnya film apa ya, film Gunung Gede, Petaka Gunung Gede. Ini persis di sini.
Telaga Biru tuh merupakan salah satu telaga alami yang berada di jalur pendakian Cibodas. Tempat ini menjadi salah satu spot yang cukup menarik di sepanjang jalur Cibodas. Karena di tengah-tengah lebatnya hutan, kalian bayangin deh, tiba-tiba kita menemukan sebuah telaga kecil dengan view yang bagus gitu. Setelah melewati Telaga Biru, perjalanan gua kembali berlanjut. Di jalur ini gua mulai menemukan beberapa bagian trek yang kondisinya cukup berbeda. Salah satunya jembatan yang gua lewatin ini. Beberapa bagian kayunya sudah mulai rusak dan bolong, jadi gua harus lebih hati-hati saat melewatinya. Kita baru nyampe di jembatan. Pokoknya jembatannya itu panjang di sini. Cuman kalau kalian sudah nyampe di sini, diusahakan harus hati-hati karena emang nih depan gua banyak bolong. Jadi jembatannya tuh kayak gini, banyak bolong-bolongnya. Tuh. Kalian harus lebih waspada. Intinya sih harus fokus. Oke, kita lanjut. Tujuan gua masih jauh sekali. Tuh, depan gua Gunung Pangrango terlihat gagah. Tujuan gua masih jauh sekali, guys. Aduh, gua udah ngos-ngoskan parah. Oke, teman-teman. Jadi kita baru nyampe di persimpangan antara ke puncak sama ke Curug Ciberem. Jadi yang mau ke Curug tuh kita ambil ke kanan. Untuk ke puncak Pangrango sih, lihat dari denahnya sekitar 9 km lagi. Itu masih sangat jauh sekali. Dengan kondisi fisik gua sekarang sih, kiraan mungkin kita bakal nyampe 809 jam sore lah kira-kira. Gua masih bingung, gua penasaran dengan Curug Ciberem. Kalau kita gara-gara kalian, jadi gua harus melipir ke kanan dulu ke Curug Ciberem. Buat kalian yang penasaran dengan keindahan Curug Ciberem, kalian lihat ini aja. Karena gue juga belum pernah, Cok. Selama gue naik gunung gede atau Pangrango, gue ngelewatin persimpangan itu, tapi gue belum pernah kesini. Dan di sini saran gue, nikmatilah pemandangannya. Karena yang kalian lihat ini sekarang bener-bener indah banget. Coba deh lihat. Guys, sumpah kalian harus lihat. Gila, Insya Allah cantik banget. Nih, gua liatin ya. 1, 2.
itu kita harus pakai sendal atau buka sepatu karena kita harus melewati genangan air. Ini kayak gini nih. Nyampe sini gue sangat bersyukur banget karena gue beruntung gue bisa melihat pelangi sedekat ini. Coba kalian bayangin deh, tuh ini bener-bener dekat. Ini asli indah banget. Pelangi sedekat ini jarang sekali. Atau emang gue yang unik ya? Gak tahu sih. Di sini gue mulai perjalanan lagi, semuanya berjalan sesuai rencana. Dan sampai akhirnya di tengah perjalanan gue mendapatkan kabar yang sama sekali nggak gue harapkan, yang membuat pendakian ini harus dihentikan. Gue disuruh putar balik oleh petugas CNGP. Di titik itu semuanya rencana yang udah gue rencanain seakan langsung berantakan. Ya, jadi ini ranger petugas, jadi kita disuruh turun lagi. Kita pemadaman dulu di titik kebakaran. Ya, mantap. Semangat, Pak. Siap. Hati. Setelah mendengar keputusan itu, gua akhirnya harus turun. Jujur aja, saat itu gua benar-benar kecewa banget. Kalian bayangin deh, gua udah datang sejauh ini, udah menyiapkan semuanya, tapi gua harus berhenti di tengah perjalanan. Nggak ada yang bisa gua lakukan selain menerima itu dan kembali turun. Gua bahkan sempat berpikir, ya udah ya, mungkin memang bukan waktunya. Tapi saat itu gua belum tahu kalau keputusan buat turun hari itu justru bakal membawa gua ke cerita lain yang sama sekali nggak gua rencanakan. Halo semuanya, mohon maaf sekali pendakian kali ini gagal. Gua baru dapat info dari ranger, ternyata Gunung Gede Pangrango itu sedang terjadi kebakaran yang membuat kita harus diwajibkan turun kembali base camp. Tadi juga petugas dari balai banyak sekali yang naik ke atas dan menyarankan kita untuk kembali ke base camp. Ya nggak apa-apa, namanya naik gunung ada aja hal yang tak terduga. Contohnya kayak gini, ada kesempatan di lain hari untuk mendaki gunung, tapi yang pasti sih kita harus menaati peraturan dari balai. Kalau kita turun ya harus turun, jangan menjadi pendaki yang egois memaksa naik ke sana. Itu kan menjadi contoh pendaki yang tidak gratitude. Di perjalanan turun, gue ketemu lagi dengan dua orang pendaki yang sebelumnya sempat gue temui. Beliau namanya Marcel dan Henry. Bahkan saat itu gue sebenarnya nggak ada niatan buat ngobrol atau berhenti dulu. Gue cuma pengen terus turun karena kondisi gue sangat kecewa banget. Tapi tiba-tiba Marcel nawarin gue kopi. Dia ngopi heula. Dan dari situlah akhirnya gua berhenti sebentar buat ngobrol sama mereka. Dan perjalanan turun yang tadinya gua jalani sendirian mulai berubah. Jadi rencana gua tuh tetap bakal camping. Gua bakal mencari spot camping. Jadi sebelum berangkat tuh gua ngobrol dulu sama warga sekitar. Gua penasaran, sebenarnya di daerah sini ada gak sih tempat yang bisa digunakan buat camping? Dari obrolan singkat itu gua mulai dapat beberapa informasi soal tempat yang mungkin bisa gua datangi. Dan yang menariknya adalah ternyata Henry dan Marcel pengen ikut. Ya ayo gas, kita bareng-bareng mencari tempat camping itu. Dan dari sinilah perjalanan baru akan dimulai.
Oke, jadi daripada kita pulang gagal, kita bertiga akan mencari spot camping. Kata warga sekitar ada di belah atas sana spot camping bagus. Ini kita lagi mencari spot camping, doain aja semoga dapat. Gimana teh? Kurang yakin. Kurang yakin. Yakin, si penting yakin. Si penting yakin. Setelah memutuskan untuk jalan bersama, kami pun melanjutkan perjalanan. Awalnya memang terasa sedikit canggung karena kami baru saja saling mengenal. Tapi semakin jauh berjalan, obrolan itu mulai mengalir begitu aja. Mungkin memang benar, kadang perjalanan terbaik itu justru adalah perjalanan yang gak pernah kita rencanakan. Dan sampai akhirnya setelah cukup jauh berjalan, kami pun menemukan tempat yang selama ini kami cari. Spot yang menurut kami cukup untuk mendirikan tenda dan menghabiskan malam untuk beristirahat. Oke, jadi habis ini gua akan bikin tenda dulu. Gila perjuangannya. Let's go. Perjalanan ini mengajarkan gua kalau kita gak benar-benar tahu siapa yang akan menjadi bagian dari cerita ini. Ada orang yang mungkin cuma kita temui sekali, ada juga yang awalnya cuma orang asing, tapi akhirnya meninggalkan kenangan yang cukup lama untuk diingat. Dan hari itu, tanpa gua sadari, gua bukan cuma menemukan tempat untuk bermalam, tapi juga menemukan dua orang yang membuat perjalanan ini terasa berbeda. Dan habis ini sepertinya kita akan masak dulu karena emang lapar banget. Oke, tunggu aja. Kita bakal masak apa? Dan mungkin itu alasan kenapa gua terus melakukan perjalanan. Bukan cuma untuk sampai di suatu tempat, tapi untuk berhenti sejenak dari semuanya, menikmati hidup sebelum akhirnya kembali pulang. Gak kerasa kita berada di penghujung terakhir. Gua ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat-sehat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Aji pamit undur diri.